Ke Mas Iqbal Saya terlebih dahulu. ganti Mas ke Iqbal, ini Rika. cukup menarik, akhirnya KPU sudah menetapkan gitu ya, dan ini Ya, sebenarnya hasilnya nggak jauh berbeda dengan hasil quick count yang betul. dari awal sudah kita saksikan bersama gitu ya. Nah Ya. ini apa saja sih yang menjadi sorotan tim redaksi? Ya, tentu yang pertama adalah kemenangan Prabowo Gibran ya yang jadi sorotan. Kemudian juga perolehan suaranya yang nyaris 100 juta ya, hampir 100 juta itu di beberapa pemilu di dunia bahkan itu salah satu yang disebut-sebut paling tinggi ya. Tapi nanti kita cek datanya. Dan hasil pileg juga kita soroti karena PDI Perjuangan menjadi pemenang. Artinya 3 kali berturut-turut menjadi pemenang walaupun ada penurunan suara ya. Tapi biar bagaimanapun adalah PDIP itu udah 3 kali berturut-turut jadi pemenang pemilihan legislatif sih. Baik, jadi artinya kita sudah sama-sama mengetahui sebetulnya ya, karena ini angkanya memang cukup jauh begitu ya Betul. kalau dilihat secara persentase dimulai dari quick count, dan sekarang kita sudah sama-sama mengetahui bahwa paslon nomor urut 2 yang memang unggul begitu ya di antara paslon-paslon lain. Saya ingin menanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, seiring dengan kita sudah sama-sama mengetahui begitu ya hasil dari perhitungan suara versi KPU begitu ya, artinya Ya. kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ini presiden kita berikutnya ada Pak Prabowo begitu. Akan ada beberapa hal yang diwariskan dari kepemimpinan Pak Jokowi, salah satunya adalah persoalan pangan ini ya, yang nampaknya memang masih harus terus menjadi PR kita bersama nih. Nah, kenaikan harga pangan ini menurut Pak Anggito nih akan seperti apa, atau mungkin Pak Prabowo ini harus melakukan langkah-langkah apa agar bisa menyelesaikan persoalan pangan yang nampaknya memang cukup ruwet gitu ya. Silakan Pak Anggito. Ya, terima kasih. Jadi mungkin ada 2 hal yang untuk jangka pendek. Memang kalau kita lihat program ataupun prioritas pertama itu adalah mengenai pangan dan energi ya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau kita lihat kenaikan harga pangan sudah 20% itu sudah tidak wajar ya dibandingkan dengan tahun 2023. Dan saya sih melihat kenaikan harga pangan itu sudah permanen ya, bukan merupakan suatu peristiwa temporer, bukan karena El Nino, bukan karena penimbunan, tetapi memang karena suplainya itu tidak mampu untuk memenuhi permintaan. Jadi memang dalam jangka menengah panjang, kalau jangka pendek ya memang tidak ada pilihan lain kecuali mengimpor ya. Dan itu dalam kerjasama ASEAN saya kira dimungkinkan. Tapi jangka panjang itu harus ada reformasi yang cukup signifikan ya untuk meningkatkan produksi beras sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini kondisi sudah permanen, sudah bukan lagi kondisi sesaat nanti ada yang mengatakan setelah Lebaran akan turun harganya. Ya. Saya kira teori itu sudah tidak berlaku lagi ya. Oke, saya kan ke Mas Iqbal, tadi sudah disampaikan kalau dalam jangka pendek sebenarnya kalau impor beras itu Ya. wajar karena Wajar. memang kita untuk memenuhi stok pangan dalam negeri. Tapi kalau jangka panjangnya dibutuhkan reformasi gitu ya supaya harga beras ini nggak terus menyala gitu. Iya. Apa reformasi yang dibutuhkan untuk pemerintahan selanjutnya? Ya, kalau pangan sih tentu kompleks ya, dari infrastruktur, sarana, prasarana gitu ya. Tapi kalau kita berkaca di krisis kali ini, ada isu-isu yang fundamental juga, misalkan penurunan jumlah petani, katakan seperti itu. Belum lagi masalah pupuk yang langka, kemudian juga persoalan di pasca panen ya, misalkan. Jadi terlalu banyak masalah dan rasa-rasanya Ruwet gitu ya kalau semua pakar juga sudah menyampaikan saran gitu ya. Cuma memang tinggal goodwill sih sebenarnya. Bagaimana nantinya political will juga dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di pemerintahan berikutnya untuk menuntaskan masalah ini. Karena kita nggak bisa terus kemudian berharap kepada negara lain, misalkan India yang tiba-tiba nggak mau ekspor berasnya gitu. Kalau ASEAN mungkin ada yang baik ya, misalkan Kamboja atau Thailand mungkin masih mau ekspor berasnya gitu. Tapi suatu saat kan mereka juga perlu menahan untuk kebutuhan dalam negerinya apalagi ada sendiri. ancaman La Nina juga ke depannya. Betul. Baik, artinya memang swasembada pangan ini apakah benar-benar bisa terlaksana begitu? Ini kan cita-cita kita bersama begitu. Betul. Begitu banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya. Tapi Pak Anggito, saya ingin menanyakan, ini kan kalau kita lihat memang kenaikan dari harga pangan ini
tentunya menekan daya beli. Kita lihat daya beli masyarakat saat ini memang sedang merosot begitu ya. Bahkan begitu banyak masyarakat yang makan tabungan ya, Sasa. Nah, kalau dari kacamata Pak Anggito sendiri begitu ya, selain persoalan harga pangan, lalu juga kita lihat tadi kita masih melakukan impor ya, ada impor gula, impor beras juga, gitu. Impor daging. Iya, impor daging juga begitu banyak. Artinya untuk pemenuhan stok dalam negeri sendiri kita masih memenuhi, masih banyak kendala begitu ya untuk bisa terpenuhi. Nah, kalau dari kacamata Pak Anggito sendiri, selain daripada persoalan pangan, mengamati daya beli masyarakat dan juga mungkin konsumsi masyarakat, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya, Pak Anggito, silakan. Iya, tadi kalau pangan itu kan kontribusinya sekitar 4% ya dari konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah energi. Ya. Energi sekitar 2-3% kebutuhan energi itu dari sisi konsumsi rumah tangga. Jadi dua itu memang harus dilakukan secara signifikan ya. Kalau pangan sebetulnya ide food estate itu sudah benar, tapi pengolahannya yang tidak benar gitu. Jadi memang di mana-mana negara itu membuat namanya lumbung pangan yang dikerjakan secara intensif dan ekstensif di suatu daerah gitu, khususnya di luar Jawa. Dan kita masih memiliki lahan itu. Nah, kalau yang kedua masalah energi. Energi ini polisinya memang harus dibenerin ya, karena terlalu banyaknya subsidi yang harus diberikan oleh pemerintah oleh negara, memang harus dirasionalkan. Yang kedua, dana itu dipakai untuk investasi. Sekarang kalau kita lihat kebutuhan kita untuk investasi energi kan cukup besar. Tidak hanya migas, tapi juga pertambangan ya. Dan kita memiliki resources itu untuk menjadi salah satu leading ya, salah satu negara yang memiliki kemampuan untuk bisa mengolah sumber daya alam yang lebih bagus ya. Oke, sempat disinggung juga tadi terkait dengan daya beli, Mas Iqbal. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih nanti dampaknya? Apalagi kita tahu bahwa daya beli masyarakat belum betul-betul pulih. Di satu sisi kayak ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang baru, termasuk kenaikan PPN 12% di tahun 2020 datang. Memang jadi banyak tantangan ya. Satu sisi pemerintah berikutnya butuh duit yang lebih besar untuk program makan siang gratis misalkan. Betul. Memang jadi banyak tantangan yang menurut saya berpotensi untuk menggerus daya beli ya. Jadi memang pada akhirnya kita tentu berharap di masa mungkin kita katakan transisi ya. Dan mudah-mudahan sih di masa transisi ini juga Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bisa belajar cepat ya, dalam artian ketika mereka nanti dilantik di tanggal 20 Oktober, apa nih misalkan kebijakan-kebijakan di 100 hari pertama katakan yang konkret gitu ya, untuk paling tidak seperti kata Pak Anggito tadi, untuk jangka pendek gitu, penyelesaian jangka pendek gitu. Walaupun pasti ya ini pasti impor lagi gitu ya, karena memang itu yang paling mudah ya. Tapi diharapkan sih ke depan mungkin ya, ini kan terkait juga dengan menteri yang relate dengan bidang pangan, tentu harus orang-orang yang tepat sih menurut saya. Apakah dari partai atau profesional rasanya udah tidak jadi masalah sekarang. Yang penting adalah bagaimana mereka capable gitu untuk menyelesaikan masalah pangan yang tadi saya sampaikan ini fundamental sekali. Gitu. Baik, orang-orang yang capable yang lebih dibutuhkan gitu ya, karena begitu banyak permasalahan yang perlu diurai ya. Betul. Artinya pemerintahan sekarang ini banyak sekali limpahan PR-nya ya, Mas Iqbal ya. Benar. Saya ingin ke Pak Anggito. Pak Anggito, tadi kita sudah membahas sedikit ya mengenai daya beli masyarakat, utamanya mungkin kalau masyarakat berharap ada artinya peningkatan ya, atau ada tambahan penghasilan mungkin ya. Karena kalau kita lihat memang bicara mengenai harga pangan kan sudah mulai ada kesetimbangan baru begitu ya, supply yang berkurang begitu, lalu juga memang harga produksi yang naik, otomatis akan tercipta harga baru. Untuk harga turun mungkin nampaknya bukan hal yang mudah ya. Tapi berbicara mengenai begitu banyak persoalan yang masih akan terus dihadapi begitu ya ke depannya. PR ekonomi apalagi Pak Anggito yang perlu diselesaikan, atau mungkin langkah konkret apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya? Oret-oretannya ini seperti apa sih gitu ya? Kan kita tadi ada bahasan mengenai makan siang gratis begitu ya. Ini dananya nanti dari mana begitu ya. Berbicara mengenai daya beli masyarakat, kita lihat juga sekarang penghasilannya mungkin jumlahnya segitu-segitu aja gitu ya, tapi Pengeluarannya bertambah. barang yang harus dibeli ini gitu ya. Bertambah. Harganya memang naik gitu, pangan juga naik. Silakan Pak Anggito. Ya, mungkin ada 3 saja. Satu, kemampuan dari pemerintah untuk mendeteksi persoalan ke depan. Jadi itu harus ada semacam instrumen atau semacam kemampuan untuk bisa mendeteksi supaya kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah masalah deindustrialisasi. 10 tahun yang lalu sektor industri itu mengkontribusi sekitar 28% dari PDB, sekarang tinggal 18%.
itu berarti kan penciptaan lapangan pekerjaan akan terganggu, nilai tambah juga akan terganggu, PDB juga akan terganggu. Yang ketiga itu adalah masalah reformasi bidang kebijakan publik ya, karena program-program Pak Prabowo sangat ambisius ya di dalam kebijakan fiskalnya, menaikkan pajakan sampai 20%, kemudian program makan siang dan susu gratis itu biayanya sampai 300 triliun, kemudian turunan dari rasio utang 40% akan diturunkan, itu semuanya akan memakan kebijakan fiskal. Belum lagi keinginan untuk mengekspansi belanja alutsista dan sebagainya, sehingga harus dibutuhkan suatu reformasi di bidang fiskal, baik itu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak maupun reformasi bidang belanja maupun pengelolaan utang. Jadi 3 hal itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa dipikirkan ya secara komprehensif. Yang pertama tadi kemampuan untuk mendeteksi, 2 adalah mengatasi deindustrialisasi dan investasi, yang ketiga itu adalah reformasi di bidang fiskal.